Luka Modric memilih bertahan dengan 1 tahun kontrak di Real Madrid. Ternyata ada alasan tersendiri kenapa dia memilih bertahan minimal 1 tahun di Real Madrid. Kira-kira apa? Logika bola. Everything about football. Let's go. Luka Modric yang sudah memasuki akhir karir atau di usia senja yang menginjak 40 tahun, ternyata dia masih diperpanjang kontraknya 1 tahun oleh manajemen Real Madrid, dan bahkan memang permintaan secara khusus oleh Carlo Ancelotti. Ternyata di balik permintaan Ancelotti tersebut terhadap Luka Modric, Ancelotti ingin Luka Modric memiliki tugas baru atau dia diberi beban atau diberi tugas baru oleh Carlo Ancelotti. Memang bukan secara struktural, memang bukan asisten pelatih, namun dia diminta untuk menjadi mentor atau pembimbing yang secara khusus anak bimbingan dari Carlo Ancelotti, yaitu Arda Güler. Nah, Luka Modric mendapatkan tugas dari Carlo Ancelotti untuk mendidik atau membimbing dan menjadi mentor langsung terhadap Arda Güler. Nah, kita tahu Arda Güler ini merupakan bintang baru di Real Madrid atau pemain muda yang sangat bersinar di Real Madrid dan bahkan digadang-gadang akan mendapatkan Golden Boy di musim sekarang. Terlepas dari itu semua, Carlo Ancelotti juga meminta kepada manajemen Real Madrid agar tidak membiarkan Arda Güler keluar walaupun dengan status pinjaman, di mana beberapa klub mengajukan peminjaman terhadap Arda Güler untuk menggunakan jasanya, namun Carlo Ancelotti memilih untuk menolak, atau Carlo Ancelotti membicarakan secara langsung dengan manajemen Real Madrid agar tidak meminjamkan Arda Güler dengan alasan apapun. Nah, selain itu ternyata keinginan Carlo Ancelotti mempertahankan Luka Modric 1 tahun, itulah dia bahwa dia ingin dibantu oleh Luka Modric, di mana Luka Modric diberikan tugas untuk menjadi mentor atau pembimbing langsung dari Arda Güler. Nah, bukan berarti Carlo Ancelotti tidak mampu membantu atau membimbing Arda Güler. Namun kita tahu ketika Real Madrid kehilangan Toni Kroos, atau Toni Kroos yang menyatakan ingin segera pensiun pasca Euro nanti, praktis lini tengah dari Real Madrid memang kekurangan sosok leadership dan juga kekurangan sosok kreatif sang orkestra lapangan tengah, di mana Carlo Ancelotti bersama Toni Kroos sudah sangat menjalani musim yang luar biasa, atau peran Toni Kroos sangat vital bagi Real Madrid dalam setidaknya 10 musim terakhir. Untuk itu Carlo Ancelotti tidak ingin ketika kehilangan Toni Kroos tiba-tiba lini tengah dari Real Madrid menjadi ompong, menjadi kropos dan juga kalang kabut kebingungan. Terlebih lagi memang sulit untuk mencari pengganti yang sepadan seorang Toni Kroos. Nah, untuk itu Carlo Ancelotti memilih untuk mempertahankan Luka Modric 1 musim untuk membimbing secara khusus terhadap Arda Güler. Dan Arda Güler ini memang pemain yang sangat luar biasa. Dia berposisi natural atau berposisi asli sebagai playmaker di belakang striker. Namun sesekali dia juga ditempatkan oleh Carlo Ancelotti dengan kebiasaannya yang bereksperimen di posisi penyerang kanan. Nah, karena kebiasaan Ancelotti tersebut melakukan sebuah eksperimen, maka tentunya Arda Güler nanti akan dicari posisi yang pas di manakah dia harus bermain, apakah playmaker atau menggantikan peran Toni Kroos di lini belakang atau di lini tengah yang bermain sedikit lebih ke dalam. Maka tugas itulah yang nanti akan dibebankan kepada Luka Modric untuk membantunya berkembang. Carlo Ancelotti hobi bermain dengan formasi 4-3-3 diamond, jarang sekali memainkan 4-3-3. Kebiasaannya adalah memainkan 4-4-2 diamond. Nah, untuk itu kenapa Arda Güler dipaksa untuk bertahan oleh Carlo Ancelotti, karena dia ingin mencari formula yang tepat di mana dia harus bermain dan juga siapa yang pas untuk menggantikan peran dari seorang Toni Kroos. Memang ada banyak sekali stok gelandang muda milik Real Madrid. Ada Camavinga, kemudian ada Tchouaméni, ada juga Fede Valverde. Tetapi
naturalnya mereka itu bermain sebagai gelandang, tetapi bukan gelandang yang sekreatif atau sejenius daripada Toni Kroos. Hanya ada dua nama yang layak untuk menempati posisi Toni Kroos atau secara permainan, di mana dia bisa menjelma pengganti Toni Kroos, yaitu Jude Bellingham dan juga Arda Güler. Jude Bellingham sudah diubah gaya mainnya atau formasi aslinya, dia gelandang serang kemudian menjadi playmaker. Nah, giliran Arda Güler saat ini yang merasakan sentuhan tangan dingin dari Carlo Ancelotti, di mana Arda Güler nanti akan sesekali diberikan sebuah posisi yang bukan naturalnya atau bukan posisi aslinya, dan jika ternyata nanti Arda Güler mampu mengemban tugas itu, bukan tidak mungkin Arda Güler secara permanen akan menggantikan posisi Toni Kroos. Nah, untuk itu Carlo Ancelotti memberikan tugas agar dirinya dibantu kepada seorang Luka Modric yang memang sosok yang legendaris dan juga sudah sangat berpengalaman baik di Liga Champions, Liga Spanyol, dan juga berpengalaman di dalam memimpin rekan-rekannya di ruang ganti Real Madrid itu sendiri. Sehingga 1 tahun dirasa lumayan cukup untuk membimbing Arda Güler, mengingat kemampuan pemain yang baru berusia 19 tahun tersebut memang sangat luar biasa. Maka dari itu, kita lihat bagaimana perkembangan ke depan. Apakah Arda Güler mampu menjalankan tugasnya yang cukup berat, atau Ancelotti mampu mengeluarkan permainan terbaik daripada seorang Arda Güler. Yang jelas, tugas berat bagi Carlo Ancelotti maupun Arda Güler sedang menanti. Walaupun bukan tidak mungkin Don Carlo akan dengan mudah menyulap Arda Güler sebagaimana Jude Bellingham menjadi jenderal lapangan tengah yang bahkan rajin mencetak gol. Itu saja, salam sepak bola.